Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik para hadirin jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas sebuah tema pembahasan yang sangat penting, yaitu urgensi memahami dan mentadabburi Al-Quran. Ya, urgensi memahami dan mentadabburi Al-Quran. Kita akan bahas terlebih dahulu apa itu tadabbur. Ya, tadabbur itu secara bahasa dari kata-kata tadabbara ya tadabbaru, tadabburan. Nah, ternyata akar kata tadabbara itu dari kata dubur. Dubur itu artinya bagian belakang. Ya, ini sebenarnya kalau kita menyebut sesuatu itu sudah diperhalus ya di dalam Islam. Dubur itu artinya bagian belakang. Jadi tadabbara ya tadabbaru, tadabbur. Tadabbur itu berarti maknanya melihat, memperhatikan bagian belakang dari suatu perkara. Nah, kalau kita mentadabburi Al-Quran, ini artinya kita memikirkan akibat, konsekuensi, kemudian merenungkan hingga mencapai sebuah kesimpulan untuk mengetahui hakikat dan tujuan akhirnya. Melihat tujuan akhir. Jadi begitu ya. Jadi tadabbur itu adalah aktivitas intelektual dan juga spiritual, menggunakan akal dan hati untuk memahami kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian merenungkan hikmah yang terdapat di dalamnya, sehingga pada akhirnya kita bisa mengambil pelajaran untuk diamalkan. Nah, ini maksud dari tadabbur Al-Quran. Perintahnya banyak sekali di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam surah Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau penuh berkah bagi mereka yang mentadabburi ayat-ayatnya, agar orang-orang ulul albab bisa mengambil pelajaran. Ya, ulul albab ini adalah orang-orang yang memiliki akal dan hati yang bersih. Ya, ulul albab, orang-orang yang punya akal dan hati bisa mengambil pelajaran dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Baik, ikhwafillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kitab Al-Qur'an yang sangat luar biasa, yang di dalamnya itu terdapat petunjuk bagi manusia. Jadi kalau kita umpamakan, kenapa kita ini penting sekali mentadabburi Al-Qur'an, bukan sekedar bacaan. Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Kita nggak paham bahasa Arab, tapi kita mau nggak mau harus mengetahui kandungan Al-Quran. Ya, namun sayangnya sekarang masih banyak orang-orang yang tidak semangat untuk mentadabburi, memahami kandungan makna Al-Quran. Secara analogi ya, kalau misalkan antum nih mendapatkan surat dari orang yang sangat antum cintai, ya, katakanlah misalnya pemuda-pemuda di luar lah ya, bukan antum. Pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi di luar. Mereka mendapatkan surat dari orang yang sangat dikagumi.
tapi suratnya berbahasa Korea misalnya. Dapat surat nih, tapi bahasanya bahasa Korea. Kira-kira orang yang terima surat ini penasaran nggak isi suratnya ini apa ini? Ini apa artinya? Kira-kira dia akan mencari tahu nggak artinya? Pasti dia akan cari tahu. Dia akan buka mungkin Google Translate, mungkin dia akan buka kamus-kamus bahasa Korea. Karena penasaran, dia mendapat surat dari orang yang sangat dia kagumi, tapi berbahasa asing, Mandarin, Korea atau Jepang. Atau misalnya ada orang-orang yang sangat suka gemar dengan tokoh-tokoh tertentu. Nah, tokoh-tokoh ini punya kata-kata mutiara. Kata-kata mutiaranya berbahasa Latin misalnya. Seorang yang belajar hukum dapat kata-kata bagus, tapi berbahasa Latin. Entah itu bahasa Latin atau bahasa Perancis. Dia akan cari tahu artinya. Nah, kita mendapatkan surat cinta dari zat yang sangat menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang sangat menginginkan kebaikan buat kita. Apakah kita nggak penasaran, ingin tahu artinya, ingin tahu maknanya apa? Begitu ya. Kemudian lagi misalkan kalau orang, ini contoh yang kedua ya, orang baru membeli mobil keluaran terbaru produksi dari Tiongkok, mobil listrik, nggak sebut merek ya. Tapi mobil listrik ini karena saking canggihnya ini banyak tombol-tombolnya. Ini tombol ini, tombol ini, tombol ini, itu berbahasa Tiongkok semuanya. Ada buku manual, buku panduannya. Tombol ini fungsinya ini, tombol ini fungsinya ini gitu. Nah, orang yang beli mobil ini, apakah dia nggak penasaran? Dia ingin tahu, dia baca buku panduannya itu supaya dia bisa mengoperasikan mobilnya dengan baik, dengan benar. Nggak mungkin kalau dia nggak akan belajar buku manual itu. Pasti dia akan pelajari, pasti dia akan menjadikannya pedoman supaya bisa menjalankan fungsi-fungsi mobil yang baru dia beli. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini sebagai manual buku, ya, buku petunjuk, hudan, petunjuk, kitab panduan supaya kita bisa hidup dengan baik di dunia ini, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berakidah dengan benar, bisa beribadah dengan benar, bisa berakhlak dengan benar. Kalau orang tidak baca buku panduan ini, tidak baca kitab suci ini, tidak faham maknanya, dia nggak akan bisa menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Sama seperti tadi, orang yang baru beli mobil, kalau dia hanya baca bukunya berbahasa asing, dia nggak paham, sampai kapanpun dia akan nggak bisa menjalankan mobil yang dia beli. Nggak tahu tombol ini fungsinya buat apa, tombol ini fungsinya buat apa. Begitu juga kalau misalkan kalau kita umpamakan ya, kita ini kan hidup di dunia itu seperti orang asing atau musafir. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Hiduplah kalian di dunia itu seperti orang asing atau seperti musafir. Musafir itu orang yang asing di tempat itu, nggak tahu jalan, dan dia butuh apa? Butuh map. Ya, kalau kita berjalan di tempat yang asing, kita orang asing, baru pertama kali di negeri tersebut, supaya nggak nyasar kita buka map. Buka map. Tapi mapnya itu misalnya nggak kita pahami, bahasanya susah, dan kita nggak berusaha memahami map itu, kita akan tersesat. Apalagi nggak baca map sama sekali, pasti tersesat, nyasar. Ya. Nah, kita di dunia ini orang asing, kita musafir. Tujuan kita kemana? Tujuan kita adalah ke jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan akhir kita. Tapi ada tujuan yang salah, tujuannya ke neraka misalnya. Ada dua tujuan. Kalau kita nggak ikutin map panduan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, pasti akan tersesat. Ya, seperti itu. Dan di dunia ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini ibaratnya adalah medan pertempuran antara manusia dengan iblis dan keturunannya sampai akhir zaman.
manusia Adam alaihi salam dan keturunannya, dan iblis laknatullah alaih dan keturunannya sampai akhir zaman itu bertempur di dunia ini, saling mengalahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Manusia dan iblis diturunkan berbarengan ke bumi dari surga, dari langit ya. Diturunkan ke bumi, "Qul nahbitu minha jami'a." Turunlah kalian semua dari surga ini ke bumi. Di bumi ngapain? Saling bertempur, saling bertarung. Di medan pertempuran, di medan pertarungan ini, manusia tidak dibiarkan kalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan petunjuk-petunjuk supaya bisa mengalahkan musuhnya. Nah, petunjuk-petunjuk ini adalah Al-Qur'an, hidayah Allah Subhanahu wa taala yang harus dipahami. Kalau orang nggak paham, dia akan tersesat oleh ajakan iblis. Kalau kita mau analogikan sederhana misalnya ya, kita sedang bertanding di sebuah lapangan sepak bola. Di pinggir lapangan itu pelatih memberikan instruksi-instruksi, arahan-arahan, petunjuk-petunjuk kepada pemainnya. Bagaimana kalau seandainya pemain itu nggak paham instruksi pelatih? Pemain nggak paham instruksi pelatih, pelatihnya berbahasa asing, pemainnya nggak paham apa itu, pelatih ngomong apa? Ya, pelatih, entah itu pelatih tinju atau pelatih bola gitu ya, itu pasti memberikan arahan ketika timnya bertarung di lapangan, bertanding. Yang bisa mengikuti instruksi pelatih pun kadang-kadang masih kalah juga, apalagi yang nggak paham instruksi pelatih. Nah, inilah analogi sederhana bahwa kita di dunia ini sedang dalam pertempuran abadi dengan iblis laknatullah alaih. Kalau kita nggak paham instruksi, arahan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan kita untuk memenangkan pertempuran ini, kita akan tersesat. Kita akan menjadi orang-orang yang diajak oleh iblis laknatullah alaih ke dalam jahanam. Ya. Inilah kenapa kita harus dan wajib berusaha memahami, mentadaburi Al-Qur'an. Baik ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Qur'an. Di antaranya adalah hatinya akan terkunci. Ya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Surah Muhammad ayat 24. Maka apakah mereka tidak memperhatikan mentadaburi Al-Qur'an ataukah hati mereka sudah terkunci? Ya. Ini kalau orang hatinya terkunci, maka sulit dia menerima hidayah. Sehingga kita harus berusaha membuka kunci-kunci itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadaburi isinya. Kemudian yang kedua, ancamannya adalah kita diserupakan dengan hewan yang hina, yaitu keledai. Di surah Al-Jumu'ah ayat ke-5, "Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang yang memikul Taurat kemudian dia tidak memahami dan tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Kamatsalil himar yahmilu asfara, seperti himar, keledai yang bawa buku-buku banyak sekali gitu ya. Tapi nggak paham itu. Tetap aja dia menjadi keledai, nggak jadi ulama. Keledai tetap keledai, walaupun bukunya banyak, walaupun kitabnya banyak. Ya, jadi jangan sampai kita seperti yang Allah Subhanahu wa taala perumpamakan. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memberikan clue ya, supaya manusia itu bisa mentadaburi Al-Quran. Di antaranya Al-Quran turun berangsur-angsur. Al-Quran itu turunnya tidak sekaligus, tidak berupa kitab langsung 30 juz, tetapi berangsur-angsur. Kadang beberapa ayat, kadang satu surat. Apa hikmahnya? Supaya bisa dipahami. Di surah Al-Isra ayat 106,
wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau wahai Muhammad membacakan Al-Qur'an ini kepada manusia secara perlahan-lahan. Jadi supaya Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya nggak langsung menyampaikan Quran secara semuanya, keseluruhan, tapi dakwahnya sedikit-sedikit. Beberapa ayat disampaikan supaya manusia itu paham makna kandungan Al-Quran. Para sahabat paham. Dan ternyata para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an, diantaranya disebutkan dalam riwayat bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, mereka tidak melampaui 10 ayat sebelum memahami kandungan maknanya. Ya, mereka tidak menambah lebih dari 10 ayat sebelum 10 ayat ini benar-benar dipahami dan diamalkan maknanya. Ya. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sarana supaya kita itu bisa memahami dan mentadabburi Al-Qur'an. Ya, di antaranya adalah dengan memahami ulumul Qur'an. Ya, ulumul Qur'an, sebagian ulama menyebut ilmu Al-Qur'an itu adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Ya, yang paling syarif, agung, mulia. Karena dengan memahami Al-Qur'an kita bisa memahami kalam Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulumul Qur'an adalah ilmu tafsir. Jadi tafsir itu fassara yufassiru tafsiran. Tafsir itu adalah al-kashfu wal bayan. Al-kashfu menyingkap yang tadinya tertutup, wal bayan dan penjelasan. Jadi kita memahami tafsir itu berarti menyingkap sesuatu yang tadinya tertutup, wal bayan, dan mendapatkan bayan, penjelasan dari sesuatu yang tadinya belum jelas. Nah, di antara tafsir yang paling agung adalah tafsir bil ma'thur. Tafsir Al-Qur'an yang dijelaskan oleh athar-athar yang sahih, baik hadis Nabi SAW maupun aqwalus sahabah, aqwalut tabi'in. Nah, tanpa hadis maka kita tidak akan paham Al-Qur'an secara baik. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang batasan waktu sahur, hatta yatabayyana lakum khaytul abyad wa khaytul aswadi minal fajr. Batasan sahur itu sampai terang bagimu benang putih dan benang hitam, ya, dari waktu fajar. Ada sahabat Nabi SAW ketika selesai sahur dia ngeliatin benangnya diliatin sampai benar-benar kelihatan warnanya putih. Ternyata kata Nabi SAW, bukan begitu cara menentukan batasan sahur. Maksudnya benang putih dan benang hitam itu adalah batas fajar shadiq, gitu. Jadi kalau sekedar memahami makna lafaz kadang-kadang kurang tepat, sehingga perlu hadis untuk menjelaskan makna itu. Begitupun wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah dalam surah Al-Baqarah 43. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Maka seseorang tidak bisa salat tanpa membaca hadis. Karena Nabi SAW menjelaskan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan salat. Kemudian juga di antara ulumul Quran adalah al-maki wal madani. Makiyah dan madaniyah. Ada ayat-ayat makiyah, ayat-ayat yang turun di fase Mekah, ada ayat-ayat madaniyah, ayat-ayat yang turun di fase ketika Rasul sudah berhijrah di Madinah. Kalau kita kurang memahami ini, maka nanti bisa keliru dalam memahami ayat. Contohnya misalnya di surah Al-Furqan ayat 52. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Artinya, maka janganlah engkau menuruti orang-orang kafir itu dan berjihadlah menghadapi mereka dengannya, dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Berjihad melawan orang kafir jihadan kabira. Surah Al-Furqan ayat 52. Nah, ayat ini ternyata ayat makiyah. Ayat makiyah itu ayat yang turun di fase Mekah, di mana pada saat itu belum ada syariat berperang.
Perang belum diperbolehkan. Sehingga jihad, ayat ini dimaknai jihad itu dengan Al-Quran, dengan jihad kesabaran melawan orang-orang kafir, melawan penderitaan dan pemboikotan mereka, dan jihad dengan menyampaikan ilmu, ayat-ayat Al-Quran dengan bayan, ya, dengan dakwah. Itu. Kemudian juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu ulumul Quran lain adalah asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah ilmu tentang turunnya ayat. Kenapa penting asbabun nuzul? Salah satunya kita contohkan di surah Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat. Kemanapun kalian menghadap, di sanalah wajah Allah. Al-Baqarah ayat 115. Ya, jadi ayat ini kalau tidak tahu asbabun nuzulnya, menganggap seolah-olah kemanapun kita menghadap dalam sholat itu benar. Ya, tidak ada keharusan menghadap kiblat. Padahal menghadap kiblat itu adalah salah satu rukun sholat. Apa maksud ayat ini? Nah, ternyata kalau dibaca asbabun nuzulnya adalah ketika itu Rasul dan para sahabat sedang bersafar di malam hari dan salat di atas kendaraannya saat safar. Kemudian tidak tahu arah kiblat. Maka turunlah ayat ini. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kalian menghadap, di sanalah wajah Allah. Jadi ayat ini adalah berkaitan dengan sholat di atas kendaraan dalam kondisi safar. Tapi kalau sholat dalam kondisi muqim, tetap wajib menghadap kiblat. Nah, ini asbabun nuzul bisa membantu kita mentadabburi, memahami makna Al-Quran. Ya. Kemudian ada juga ilmu munasabah. Munasabah itu keterkaitan antar ayat. Ini salah satu ulumul Quran. Ayat satu memiliki keterkaitan dengan ayat yang lain. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kezaliman. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan itu dengan kezaliman. Nah, kezaliman ternyata ada kaitan dengan ayat yang lain. Apa itu kezaliman? Kata Nabi SAW, zalim itu diantara maknanya yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Ya. Ini munasabah, keterkaitan antar ayat. Kemudian juga satu lagi terakhir di antara ulumul Quran yang bisa membantu kita memahami Al-Quran adalah nasikh dan mansukh. Nasikh itu ayat yang menghapus dan mansukh adalah ayat yang dihapus. Jadi ada hukum-hukum dalam Al-Quran yang sudah terhapus hukumnya. Ya, di antaranya adalah tentang khamr. Ya, kalau tidak faham nasikh mansukh, kita hanya baca satu ayat saja, misalnya An-Nisa ayat 43. Wala taqrabus sholata wa antum sukara, dan janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Ya. Janganlah salat dalam kondisi mabuk. Maka kalau tidak faham nasikh mansukh, disangkanya kalau tidak salat boleh mabuk. Padahal hukum ini sudah dinasakh, sudah dihapus. Ayat yang menasakhnya adalah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah semua perbuatan itu. Jadi ayat yang tadi sudah dihapus hukumnya dengan ayat yang baru. Surah Al-Maidah ayat 90. Ini menghapus hukum An-Nisa ayat 43. Nah, ini diantara beberapa contoh ya, bahwa ulumul Quran sebagai asyraful ulum, salah satu ilmu yang paling agung untuk bisa memahami Al-Quran.
Dan agar kita bisa memahami Al-Quran juga, maka ada beberapa langkah, diantaranya kita harus menanamkan niat di hati kita tadi ya. Orang-orang tadi saya contohkan, yang beli mobil baru dengan buku manual berbahasa asing, atau orang yang sangat mencintai seseorang dapat surat berbahasa asing, dia pasti berusaha ingin tahu artinya, penasaran. Nah kita juga harus ada penasaran ketika kita mendapatkan surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mencintai kita, sangat rahman dan rahimnya kepada kita, kita harus penasaran ingin tahu maknanya. Yang pertama niat. Yang kedua, bacalah Al-Quran dengan membaca terjemahnya juga. Ya, walaupun kita mungkin tidak paham bahasa Arab, tapi kalau ada terjemahannya, terjemahan Quran ini sudah dilakukan, ditulis oleh ulama-ulama ahli bahasa Arab. Ya, mereka juga menerjemahkan nggak asal-asalan. Jadi kita terjemahnya baca, itu insya Allah membantu mentadaburi. Kemudian duduk di majelis tafsir Al-Quran. Sempatkan kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu agar kita bisa memahami ayat demi ayat yang ada dalam Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.